Salam semuanya, selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web. Nah, teman-teman, balik lagi sama aku Lintang. Bagi yang udah sering nonton, semoga jangan bosan ketemu sama aku terus. Dan bagi yang pertama kali nonton Dewa Talks, halo, salam kenal, dan semoga ilmu yang diberikan pada malam ini bermanfaat untuk kalian semua. Nah, pada malam ini, kalian juga harusnya udah tahu ya kita akan belajar apa. Jadi pada malam ini kita akan belajar mengenai create landing page using Elementor fast and easy. Jadinya untuk materi hari ini kita sudah mengundang Pak Clement Yonatan, Elementor Jakarta Meetup Leader dan juga co-founder dari thinkweb.dev. Oke, jadi topik hari ini create landing page fast and easy. Saya Clement Yo, co-founder dari thinkweb.dev. Kita landing page ini pakai Elementor ya. Ini mungkin nggak ada judul di sini, nggak apa-apa. Nah, introduction. Ya tadi udah diperkenalkan, Clement Yo, co-founder dari thinkweb.dev. Saya adalah Elementor Meetup Jakarta Leader. Oke, mungkin teman-teman tahu ya, atau mungkin belum tahu atau tahu gitu ya. Kita pasti umumnya tahu yang namanya website ya, tapi kita sering dengar juga nih landing page gitu. Nah, bedanya apa sih website sama landing page gitu. Nah, mungkin ini saya coba jabarkan, jadi mungkin dari sini teman-teman dapat wawasan atau gambaran ya, sebenarnya apa sih bedanya website dan versus landing page. Nah, website itu adalah kumpulan, sebentar. Website itu adalah kumpulan beberapa halaman, ya, halaman website atau web page atau web pages ya. Jadi sebenarnya website itu bisa satu dan bisa lebih dari satu ya, tak terhingga lah gitu ya. Nah, umumnya ada halaman homepage itu front page ya atau front page ya atau homepage. Lalu ada about page atau halaman tentang, ada kontak page, ada service page, product page gitu. Ada FAQ page gitu. Nah, itu kan halaman-halaman yang terpisah itu kalau dikumpulkan itu sebenarnya menjadi satu bagian daripada website. Ya. Jadi website itu sebenarnya adalah kumpulan beberapa halaman website atau web page. Nah, website itu karena bersifat umum, secara umum itu memiliki tujuan memberikan informasi umum. Perusahaannya berdiri dari tahun berapa, punya servis atau produk apa saja, ya. Lalu alamatnya di mana, lalu ada FAQ, ya. Lalu perusahaannya juga punya artikel-artikel dan kontak dan lain-lain. Jadi secara umum website itu tujuannya memberikan informasi umum, ya. Tapi memang ada seperti kita tahu, kita juga bisa tambahkan fitur-fitur seperti fitur e-commerce ya dengan memakai WooCommerce kalau misalnya WordPress. Nah, website karena kumpulan dari beberapa halaman, tentu kontennya umumnya lumayan banyak gitu. Dan karena kontennya banyak, hampir semua halaman itu bisa di SEO-kan ya. Mungkin teman-teman beberapa bulan lalu sering dengar ya tentang SEO, Search Engine Optimization. Nah, Search Engine Optimization ini sangat berkaitan dengan isi konten daripada website, baik itu tulisan, gambar ya atau video gitu. Nah, kalau misalnya di website kita banyak halaman, tentunya mau dong website kita ingin di indeks Google dan masuk ke dalam ranking pencarian Google ya. Jadi kalau ada orang ketik hosting terbaik di Indonesia gitu, pasti Dewa Web mau nih munculnya halaman pertama gitu. Nah, itu salah satu contoh ya. Sama teman-teman punya website. Nah, di website itu kan pasti teman-teman punya jasa yang ingin ditawarkan, punya produk yang ingin ditawarkan. Nah, kalau teman-teman memiliki konten yang banyak, baik dari homepage-nya ataupun artikel-artikelnya, nah itu bisa di SEO-kan, ya, bisa dioptimasi. Nah, bedanya apa dengan landing page? Landing page ini satu halaman, ya. Jadi hanya sebuah web page atau sebuah halaman, satu halaman gitu. Dan umumnya menjadi bagian dari suatu website. Jadi landing page ini umumnya ya. Jadi misalnya teman-teman mungkin pernah lihat website ya, contoh misalnya Dewa Web gitu ya. Dewa Web punya website gitu. Tapi kenapa Dewa Web punya waktu teman-teman mungkin pernah
didapat di Facebook, Instagram, atau di Google, ada iklannya Dewa Web, pas diklik masuk ke satu halaman. Nah, itu disebut landing page ya. Nah, tapi ada juga orang-orang lain yang belum sempat buat website yang lengkap, dia cukup buat satu halaman. Ya, itu bisa dikatakan website, tapi bisa dikatakan landing page juga ya. Jadi itu nggak ada masalah. Nah, yang tadi hanya memiliki satu tujuan, yaitu terjadinya suatu konversi ya. Yang tadi balik lagi kepada contoh, salah satu contoh yaitu misalnya kalau Dewa Web iklan nih di Google atau di Facebook atau di Instagram, teman-teman ngeklik akan dilarikan ke suatu landing page gitu. Dan biasanya landing page itu punya satu tujuan, yaitu terjadinya suatu konversi. Nah, konversi itu apa? Nah, nanti akan dijelaskan ya. Nah, tapi jadi intinya kalau bisa umumnya itu landing page yang bagus memiliki hanya satu tujuan, konversi. Makanya umumnya kalau teman-teman lihat suatu landing page yang baik itu nggak ada, biasanya di headernya itu nggak ada menu gitu. Karena kalau ada menu seperti website itu, yang ada kan ada menu ke arah kontak, ke arah FAQ, atau ke arah produk, itu jadi membuat buyar. Bisa-bisa orang masuk malah nggak convert, tapi malah apa namanya, browsing-browsing halaman-halaman yang lain, jadi lompat-lompat gitu, malah akhirnya nggak jadi beli misalnya kan, gitu. Nah, kita maunya kalau misalnya punya landing page itu memiliki suatu tujuan yaitu konversi. Nah, landing page sulit, ya bisa atau dikatakan hampir mustahil dilakukan SEO karena artikelnya atau kontennya itu terbatas ya. Namun landing page sudah pasti diperlukan untuk iklan digital seperti search engine marketing atau search sosial media marketing ya. Jadi teman-teman punya yang tadi punya akun Facebook, punya akun Instagram, punya mau pasang iklan di Google juga ya. Pastinya paling bagus itu adalah membawa si visitor atau target iklan kita itu ke landing page gitu kalau bisa. Ya, jadi setelah lihat iklannya di Facebook, iklannya menarik, diklik masuk ke landing page. Nah, disitulah kita mau mengkonversi visitor tersebut. Nah, ada beberapa tipe konversi ya. Ada konversi yang bersifat transaction, jadi menggiring pengunjung untuk membeli sebuah produk. Jadi landing page-nya itu pasti satu tujuan konversinya yaitu jualan, ya jualan produk. Dan biasanya produknya cuma satu, cuma ada satu produk di landing page itu. Ya, diusahakan jangan lebih dari satu, ya karena kita mau fokus pada jualan satu tujuan tertentu spesifik, produk itu maunya laku gitu ya, makanya jangan ada produk yang lain-lain ya. Jadi cukup satu produk dan kita mau orang yang datang tuh kalau bisa convert menjadi pembeli. Lalu ada konversi lain bukannya transaction, bisa juga sebagai lead gen ya atau lead generation atau jadi kita buat landing page untuk nge-grab atau mengkolek email daripada si visitor gitu. Karena email-email tersebut nantinya bisa menjadi database kita olah, nanti kita bisa lakukan email marketing ya. Mungkin email ke-1, kedua, ketiga itu baru perkenalan ya. Nanti baru email keempat itu ada promosi gitu ya. Kita mau ada journey-nya ya. Makanya landing page itu diperlukan untuk apa? Salah satunya untuk form submission. Jadi mengkolek email ya atau lead generation. Ada juga kalau di Indonesia khususnya itu paling senang juga untuk konversinya itu direct to chat ya. Jadi nggak mau ribet, nggak pusing jalanin email marketing. Mungkin juga belum di websitenya belum ada WooCommerce ya, belum bisa di set. Dia nggak ngerti cara setupnya, mungkin udah aja langsung kalau ada produk atau mau booking tempat atau mau sewa tempat gitu ya. Atau mungkin kalau yang kayak sales mobil, kontak saya gitu ya, WhatsApp saya gitu. Pas diklik itu bisa masuk ke WhatsApp ya umumnya. Ya. Nah, jadi ini adalah tipe konversi ada 3. Nah, pertanyaan kenapa nih pakai Elementor gitu ya? Jadi memang kalau kita bicara Elementor, ini adalah salah satu plugin page builder ya, yang hanya bisa digunakan untuk saat ini sih yang saya tahu baru WordPress gitu ya. Jadi seperti mungkin teman-teman di sini, saya juga nggak tahu apa banyak yang sudah punya website atau enggak. Kalau misalnya teman-teman tahu WordPress yaitu memiliki suatu komunitas yang sangat besar gitu.
Nah, salah satunya adalah plugin yang bernama Elementor, karena kalau teman-teman mau install Elementor, add new plugin search Elementor, teman-teman bisa lihat deh di situ ada udah berapa banyak yang install gitu di install Elementor. Itu Elementor adalah salah satu page builder yang memiliki komunitas yang cukup besar gitu. Nah, tapi kenapa sih harus Elementor? Kalau mau pakai yang lain bisa juga gitu. Tapi kebetulan saya kan bisanya Elementor, jadi saya hanya bisa sharing Elementor gitu. Dan seperti yang saya tahu, tadi juga sempat ngobrol sama Lintang, katanya di timnya Dewa Web juga ada pada saat buat landing page, katanya sih ada pakai Elementor juga. Terus yang saya juga tahu beberapa agensi-agensi besar masih memakai Elementor untuk membuat landing page. Contohnya kalau teman-teman kemarin ini sempat ikut SEOCon, yang saya dengar dari staff web development-nya, itu mereka sebelum acara Elementor dimulai kan mereka promosi membuat landing page gitu. Nah, mereka pakai Elementor untuk membuat landing page-nya mereka. Jadi cukup powerful dan cukup berguna. Nah, kenapa pakai Elementor? Pertama, mudah dipelajari dan memiliki ekosistem pengguna yang besar ya. Jadi Facebook Group ada. Nah, sekarang Elementor juga punya platform komunitas ya, namanya Elementor Hub ya, The Hub ya. Itu kayak markasnya lah gitu. Nantinya tuh akan jadi kayak markasnya komunitas gitu. Karena kalau Facebook itu kan crowded dan juga kadang-kadang yang kayak negatif, orang-orang negatif gitu juga banyak ya. Nah, tapi Elementor ini akan sekarang masih dalam versi beta, tapi ini akan dibesarkan gitu, akan lebih dibesarkan agar apa? Agar bisa menjadi sarana untuk teman-teman yang lain kalau ada masalah bisa mencari solusinya di sana. Atau kalau teman-teman ingin berbagi sesuatu bisa berbagi juga di sana. Kebetulan saya juga salah satu ada nulis sharing lah tentang bagaimana membuat website Elementor yang baru dengan performance yang baik gitu ya, speednya bagus gitu. Nah, saya ada share di situ tips-tipsnya, tapi ntar diarahkan ke blognya kita. Gitu. Jadi kita bisa sharing, kita juga bisa tanya. Nah, yang kedua adalah user friendly, drag and drop dengan interface yang mudah dipahami oleh pemula. Ya. Nah, ini saya banget nih. Kenapa? Karena saya bukan orang coding gitu ya, bukan programmer ya. Tadi bahasa Melintang nih saya dulu sastra Inggris gitu ya, tapi suka WordPress jadi semuanya belajar otodidak. Tapi saya nggak terlalu suka coding gitu. Jadi saya ketemu Elementor ternyata mudah dipahami. Ya. Lalu compact ya. Kenapa compact? Elementor itu ada yang free, ada yang pro. Yang pro ini add-ons-nya ya. Jadi tambahan dari Elementor yang core-nya sehingga feature-nya lebih banyak. Nah, kalau misal teman-teman belum pakai Elementor, kadang-kadang nih biasanya buat website pakai WordPress. Lalu teman-teman butuh form. Ya udah install misalnya apa ya yang terkenal WP Form gitu ya. Lalu butuh misalnya untuk pop up install lagi yang lain pop up. Lalu butuh banyak deh gitu ya. Nah, form submission gitu ya. Nah, dengan hanya memakai Elementor Core dan Elementor Pro, dua plugin ini bisa mengcover mungkin puluhan plugin ya. Nah, ini mungkin tapi balik lagi kepada kita kebutuhannya apa ya. Tapi kalau teman-teman mungkin melihat Elementor feature-feature apa kalau misalnya cukup apa namanya bisa dipakai ya udah pakai itu daripada pakai pluginnya banyak ya. Yang keempat, nah ini yang saya suka adalah templates ready gitu, memiliki fitur landing page yang disertai koleksi template siap pakai yang terus bertambah. Nah inilah yang keempat yang akan saya sharing nanti. Jadi ini teorinya dulu ya, jadi abis ini kita akan sama-sama demo. Nah ya saatnya demo, kita langsung saja. Saya akan tunjukkan dulu ya. Jadi ini adalah dashboard WordPress, ini website dummy lah ya, ngetes-ngetes doang. Apa namanya untuk ngetes yang untuk acara hari ini juga. Nah, kalau teman-teman install WordPress, nah biasanya kan interface-nya seperti ini ya, dashboard-nya ya. Nah, teman-teman kalau mau Elementor tinggal add new plugin aja, cari gitu ya. Mungkin kayak misalnya saya cari sini, add new, ya bisa search di sini. Bisa search di sini, cari aja Elementor. Elementor ya.
Nah, karena saya sudah install jadi ini aktif ya. Ini ada 5 juta million active installation ya. Oke, kita kembali. Kalau misal teman-teman udah install dan juga udah install Elementor Pro, kalau misal teman-teman beli ya, itu tinggal add new-nya dia manual ya. Tapi setelah itu habis itu diaktifasi. Nah, saya menganggap andai kata teman-teman sudah install WordPress, sudah install Elementor, dan juga mungkin teman-teman beli Elementor Pro ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan feature landing page. Nah, feature landing page itu ada di mana? Feature landing page itu ada di sini. Jadi mungkin teman-teman bisa cek dulu di sebelah sini Elementor, lalu ke setting. Di sini ada eksperimen. Nah, di sini umumnya sih ini default ya. Tapi kalau misalnya ternyata belum aktif, tinggal aktifin aja, tinggal klik aktif gitu ya. Lalu save gitu. Nah, kebetulan saya udah aktifkan. Nah, lalu landing page-nya di mana? Ada di sini template. Template, arahkan ke bawah landing page. Nah, ini kebetulan saya udah buat 3 contoh sampel untuk form submission, button card Elementor Pro, dan direct checkout ya. Nah, kalau misalnya belum pernah buat, teman-teman tinggal add new aja. Jadi kayak nambah page baru ya atau nambah post baru, kira-kira sama cara kerjanya ya. Ini saya kasih lihat dulu seperti apa, nanti kita akan coba ya bagaimana membuat landing page gitu dengan mudah dan cepat. Nah, ini saya akan kasih lihat contohnya dulu. Ini sampel form submission ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah salah satu landing page yang tujuan konversinya adalah menggrab email ya. Makanya di hero section ini teman-teman bisa melihat ada form nih. Masukin full name, phone, email, request appointment ya. Jadi kalau teman-teman isi di sini request appointment ya. Nanti teman-teman kalau misal pakai yang pro tapi ya ini bisa lihat emailnya di sini. Jadi nggak perlu nambah plugin lain untuk form submission. Tapi kalau mau boleh ya, itu nggak perlu Elementor Pro yang formnya. Nah, itu bisa lihat di sebentar. Di Elementor di sini ada submission ya. Ini saya klik kanan. Jadi kalau misalnya email teman-teman buat landing page diiklanin dan teman-teman berhasil meng-grab email, bisa lihat submissionnya di sini. Ya. Tapi karena ini hari ini kita nggak bahas tentang form submission, ini hanya perkenalan aja ya. Nah, kita kembali lagi pada ini, sorry. Nah, kembali ini. Nah, ini adalah landing page yang saya buat ya. Nah, ini ini dari template sebenarnya ya. Kalau kita lihat ini kan get the celebrity smile you always wanted ya. Mungkin kalau teman-teman punya usaha dokter ya atau punya kliennya calon dokter, bukan calon dokter, calon kliennya itu klinik gigi gitu ya. Nah, teman-teman mau nawarin jasa nih, jasa buat website, landing page ya, ambil aja yang udah ada di sini, tinggal ganti tinggal ganti image-nya di sini ya. Ini yang live-nya ya. Nanti saya kasih contoh di back end-nya seperti apa. Nah, di sini ada button juga naik ke atas ya. Jadi dia pakai anchor ya. Jadi ini salah satu template tentang jasa memutihkan gigi. Ya, jadi ini salah satu tipe form submission yang konversinya form submission. Oke, kita ini close dulu. Juga close. Nah, lalu contoh yang kedua. Ini button card Elementor Pro ya, kita coba. Nah, karena di sini adalah landing page yang menjual tas ya. Contohnya ini juga dari template. Jadi teman-teman kalau menjual tas, teman-teman nggak punya background web design misalnya ya. Nah, kebetulan Elementor sudah punya nih template tentang tas ya, jualan tas ya. Nah, teman-teman bisa pakai, tinggal ganti-ganti kontennya ya, teksnya, gambarnya, atau mungkin videonya gitu. Nah, di sini ada button. Nah, kalau Elementor Pro, teman-teman bisa ada feature feature untuk WooCommerce-nya. Ya, tapi kalau Elementor Free nggak ada. Ya. Nah, ini saya udah masukin nih. Jadi kalau misalnya diklik di landing page-nya diklik. Nah, ini ada view card.
ya. Jadi tinggal dilihat kartnya gitu. Nah, kan ini kan mengarah ke sini ya. Ini karena saya belum apa-apain ya, saya nggak jadiin ini gitu ya, nggak satu style ya. Tapi inilah contoh bagaimana landing page-nya itu bisa mengarah ke cart ya, ke cart. Nah, sampel yang kedua, jadi ini udah pakai feature Elementor ya. Yang kedua ini direct checkout ya. Jadi kita lihat dulu. Nah, contoh ini adalah template apa namanya headphone ya, jualan headphone. Mungkin teman-teman yang jualan barang elektronik, siapa tahu pas lihat style bagus, ini bisa dipakai ya. Bisa dipakai. Nah, di sini coba kita lihat dulu ke bawah. Ya, jadi ini ada hero section, ada apa namanya udah di template ini udah dikasih tahu nih feature-featurenya apa. Ya. Lalu ada apa namanya kayak call to action-nya lagi ya. Nah, misalnya saya ngeklik di sini atau yang di atas sama aja, saya buy nih, buy now. Nah, itu akan mengarah ke check out langsung. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan demoin ya. Tapi fiturnya bisa seperti ini. Jadi pas diklik langsung ke check out. Jadi si visitor ini nggak ke distract dengan menu-menu lain atau halaman lain. Jadi pas si visitor ini udah yakin, gue beli deh, promonya bagus nih, gitu. Ya udah langsung buy now, gitu. Buy now langsung ke check out ya. Ya di sini kita berharap ada rezeki. Jadi convert jadi customer ya, tinggal ngisi, bisa tambah payment gateway mungkin atau langsung bank transfer. Nah, ini contoh landing page yang udah saya buat. Sebenarnya kalau yang tadi saya bilang ada konversi satu lagi yaitu direct to chat ya. Direct to chat sama buy now-nya ini mungkin kontak me misalnya ya atau apa gitu kontak saya diklik. Nah, kita tinggal ganti aja apa linknya gitu. Nah, saya akan tunjukin sekarang demonya gimana caranya membuat landing page ya. Nah, oke kita akan add new di sini. Saya klik kanan aja. Saya close ya. Ya kan udah saya klik add new. Jadi tadi kan judulnya fast and easy ya. Fast and easy memang salah satunya dengan cara memakai template ya. Karena kalau buat dari nol ya tentunya easy tapi kurang fast gitu ya. Nah, teman-teman pada saat add new, teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini ya. Landing page ya, di sini ada judul landing page. Nah, inilah teman-teman yang sudah disediakan Elementor nih. Teman-teman bisa lihat kalau di sini nggak ada apa namanya kosong, nggak ada tulisan kayak label Pro, berarti teman-teman bisa pakai nih untuk di Elementor free. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat ini ada Pro, berarti hanya untuk Elementor Pro saja. Ya. Nah, kita misalnya sekarang mau buat contoh apa ya, misalnya tentang apa ya, tentang ini deh, tentang apa online course UI dan UX ya. Ini saya bisa klik di sini, lihat previewnya dulu. Nah, kalau teman-teman suka nih sama apa cocok template-nya, yang penting sih menurut saya template-nya cocok, bisa diambil, isinya tinggal diganti ya. Mau jualan kursus yang lain atau mungkin bukan kursus atau yang lainnya juga bisa gitu ya. Selama yang penting kita merasa apa namanya layout-nya ini cocok ya. Nah, kalau misalnya mau pakai, teman-teman tinggal klik ini nih, insert gitu. Nah, biasanya teman-teman kalau pertama kali ya itu akan diminta untuk kayak apa namanya connect dulu sama akun Elementor. Jadi pastikan pada saat teman-teman udah buka website di sini, teman-teman juga login ke Elementornya. Lalu udah login nanti teman-teman akan masuk nih ke dashboard yang kira-kira seperti ini. Kebetulan saya udah punya beberapa website banyak untuk dummy ataupun untuk apa namanya live website untuk klien-klien juga ya. Nah seperti ini. Yang penting login dulu deh gitu. Nanti setelah login balik lagi ke sini insert kan. Jadi pada saat insert nih kadang-kadang kalau belum connect ditanyain. Tapi kalau udah connect dia nggak akan ditanyain lagi. Kecuali tapi bisa jadi kadang-kadang ditanyain karena masalah koneksi ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi sudah ada langsung, teman-teman udah jadi nih satu website, tinggal ganti konten-kontennya. Ya. Nah, tadi saya mau contohin misalnya ini ya.
Ini kan udah jadi nih. Ya teman-teman tetap perlu perlu apa namanya perlu cek lagi secara tampilan tablet atau mobile seperti apa. Tadi sebelum acara dimulai kan sempat ngobrol sama Mbak Lintang ya. Eh, Mbak Lintang kebetulan pengguna Divi gitu. Nah ada bicara mengenai tampilan responsifnya seperti apa. Di Elementor ini ada tampilan responsif. Tinggal klik di sini nih di bagian kiri kiri bawah ya di sebelum publish responsive mode. Nah, teman-teman bisa cek nih. Ini mobile, ini tablet, ini desktop. Ya. Jadi kita coba misalnya balik ke mobile ya. Kira-kira cocok gak gitu. Nah, ini teman-teman lihat ya misalnya di sebentar. Ini width-nya 320, 667 gitu ya. Atau teman-teman bisa drag gitu. Nah, ini tuh masih tampilan mobile gitu ya. Masih tampilan mobile. Pengen tahu nih responsifnya seperti apa gitu di tampilan mobile gitu ya. Nah, ini memang ada teknik belajar-belajar khusus lagi lah ya untuk biar tahu tentang responsif ya. Nah, andai kata kita udah set nih ya, udah cek itu oke, kita kembali ke ini. Ini di close aja. Nah, kita mau setelah template-nya jadi kan nanti teman-teman tinggal ganti-ganti ya, ganti-ganti apa namanya? Contoh lah misalnya saya klik di sini, ini namanya pas saya klik di sini muncul nih edit heading, berarti ini widget heading ya. Teman-teman tinggal ganti aja isinya di sini ya. Lalu stylenya bisa cek di sini text colornya ya. Ini warna bisa dicari gitu ya, disesuaikan seperti apa gitu. Sorry. Nah, ini kan mulai berubah tuh ya. Nah, coba saya balikin lagi ya. Lalu ada tipografinya, fontnya seperti apa, mau font apa, biasanya kan ngikut dari apa namanya font corporate-nya ya, atau desainnya seperti apa. Nah, jadi teman-teman bisa ini sendiri apa namanya edit-edit. Nah kalau ini kan icon box ya, bisa ganti upload FVG atau dari icon library-nya juga bisa. Jadi ini butuh waktu lagi kalau mau training atau workshop ya. Nah tadi yang saya mau contohin misalnya ini kan button. Nah kalau mau direct to chat gimana ya, misalnya saya ganti ya, misalnya gampang deh konteks saya ya, atau sorry biar visitor nggak bingung langsung aja WhatsApp gitu ya, WhatsApp ya. Nah linknya kan masih kosong, teman-teman tinggal kalau misalnya mau direct to chat, teman-teman tinggal cari di Google aja WhatsApp generator. Nah, saya biasa pakai ini atau yang lain juga bisa ya. Ini kan saya udah klik buka ini. Nah, create link now. Ini misalnya nomor telepon siapalah saya misalnya asal gitu ya. Nah, ini adalah Anda teman-teman bisa cek bukan cek apa memposisikan sebagai visitor gitu. Kalau diklik tuh visitor akan lihat apa di handphonenya, di WhatsApp-nya atau WhatsApp webnya ya. Misalnya saya mau tanya tentang kursus ini misalnya ya. Nah lalu kan get link, copy link, lalu kembali ke sini, kita isi linknya di sini. Nah udah masukin link sini, publish. Oke, have a look ya. Kalau mau lihat gampang tinggal view page, boleh klik atau klik kanan. Saya paling suka klik kanan jadi bisa balik lagi. Kalau mau ngedit-ngedit ya. Ini udah nih. Nah, kalau misalnya teman-teman klik ini, nah ini akan masuk ke WhatsApp dengan ada pre-message ya. Saya mau tanya tentang kursus ini, lanjutkan ke chat ya. Jadi kalau teman-teman visitornya buka dari mobile handphone ya itu biasanya langsung ke WhatsApp dia, aplikasi WhatsApp. Tapi kalau di desktop biasa ke WhatsApp webnya. Ya. Jadi salah satu contoh untuk direct to chat ya. Nah, jadi ini apa cara input link ya. Tadi sama kalau misalnya tadi kan ada yang ke ini ya, ada yang ke apa check out ya. Check out ini saya biasa nanya Google sih. Direct add to cart
URL. Nah, saya ketemu yang cocok nih Business Bloomer. Saya klik di sini. Nah, di sini ada nih caranya adalah kalau misalnya mau langsung ke cart ya, seperti ini nih, tinggal ganti aja ininya. Bentar. Nah, ini yang check out, ini cart ya, ke cart. Nah, saya misalnya mau ke check out ya. Saya tinggal copy aja ini dari sini aja. HTTPS copy. Lalu saya balik ke sini. Saya ganti deh misalnya ini daftar sekarang ya. Daftar lah misalnya ya, daftar berapa misalnya ada berapa uang gitu ya. Nah, ini saya tinggal ganti. Nah, cuman jangan lupa nih domainnya diganti, atau kalau misalnya teman-teman nggak mau ini biar nggak salah, ini di delete aja langsung ke slash miring ini ya, garis miring ya, slash ya, check out. Nah, yang perlu diganti ininya nih teman-teman, ID-nya. Nah, bagaimana kita tahu ID dari produk? Misalnya kita jualan produk online course gitu ya. Ini mah contoh-contoh aja ya. Saya yang penting logikanya gitu ya. Misalnya kita ke produk, all products ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman hover ya, diarahkan mouse-nya, teman-teman bisa muncul nih ID dari produk ini ya. Ini mah contoh-contoh aja Mas, teman-teman. Oh, ini AD 170 ya. 170 ya. AD 170 atau ini deh yang gampang, yang kelihatan merah nih ya, tas merah. 164. Oke, kita masukin 164. Di sini kita ganti 164 ya. Kita update. Nah, ini kan tadi ini kita back dulu. Kita refresh. Nah, daftarnya udah ganti ya. Pas teman-teman visitornya klik. Nah, langsung ke checkout-nya, halaman checkout. Ini udah ada nih produknya satu. Kalau ini tadi yang sebelumnya ya, belum diupdate, belum dihapus ya. Tapi teman-teman udah bisa langsung ke checkout. Gitu. Nah, jadi intinya kalau teman-teman lihat di sini caranya seperti itu, membuat landing page cepat dan mudah. Yaitu tinggal pakai template ya, carilah template yang sesuai gitu, yang cocok sama kita. Yang namanya template itu yang penting kan bagus ya, yang penting adalah setelah template-nya di insert ya, kita pakai template dan cocok nih dengan bisnis kita, teman-teman tinggal sesuaikan aja fontnya, warnanya, semuanya sesuai dengan corporate branding dari bisnis kita gitu ya, atau kalau orang bilang itu brand guideline ya, tinggal diganti. Nah, satu lagi terakhir, setelah misalnya ini udah selesai ya, oke, saya tutup dulu, saya kembali ke produk, kembali ke landing page. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, Elementor landing page. Nah, ini sebenarnya judulnya, teman-teman harus ganti nih ya, quick edit. Apa yang diganti? Title dan slug-nya sebaiknya. Sebenarnya bebas ya, ini nggak ada ini sih, apa namanya, nggak harus ya. Tapi kalau saya untuk memudahkan kita memanajemen, mengelola dari landing page kita bisa kasih title dan slug yang kita perlukan. Contoh tadi kan kita tentang kursus misalnya, itu landing page kursus misalnya. Ini landing page, sorry bukan kursus untuk promo di Facebook misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen buat kayak apa A/B testing misalnya ya, Facebook sama Google nih kenceng mana nih iklannya, apa namanya, hasilnya nih dari iklan ya. Bisa buat dua versi aja. Misalnya satu buat versi promo ini di Facebook misalnya, di Facebook ya. Di Facebook main aja. Nah, tapi tentunya kalau bisa URL jangan gitu ya. Karena URL ini yang akan muncul di browsernya si visitor teman-teman ya. Mungkin kita ganti misalnya apa namanya, promo ya, misalnya kursus kursus ya, promo kursus misalnya, promo, jangan lupa
harus ada stripnya ya, kursus, promo kursus FB misalnya ya. Kita kasih kayak apa namanya, kayak kasih ID, pengenal lah gitu ya. Kita tahu bahwa landing page ini adalah untuk di Facebook gitu ya. Setelah itu kita update. Pastikan setelah itu coba aja di view. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya URL-nya seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya website, teman-teman bisa buat landing page khusus, di mana landing page-nya itu nggak harus seperti di websitenya yang ada tadi ya, ada header, ada menu-menu yang kontak dan yang lain-lain. Jadi seperti teman-teman lihat di sini tuh, malah di sini headernya nggak ada ini ya, nggak ada link-link ke tempat lain. Jadi langsung 25% off our sale seperti ini. Nah ini kan FOMO ya, FOMO. Jadi buat orang cepet-cepet gitu ya. Nah ini teman-teman pakai link ini, masukin di iklan digital campaign, kayak campaign iklannya teman-teman, baik di Facebook, Google Ads atau di Instagram misalnya ya. Jadi bisa pakai URL ini ya. Tinggal di copy paste URL-nya. Nah, jadi kira-kira seperti itu sih ya. Mungkin seperti itu Lintang, saya terlalu cepat atau enggak ya? Berarti sekarang kita saatnya masuk ke sesi Q&A ya Pak Clement. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Kak Rivaldi. Halo Kak, mau tanya dong, ada yang bilang katanya kalau pakai Elementor website kita jadi berat dan lemot. Apakah benar seperti itu? Ada 2 pertanyaan dari dia. Jadi itu pertanyaan pertamanya. Oke, pertanyaan pertama, apakah pakai Elementor lemot ya? Nah, Elementor itu memang terkenal sih bloated. Bloated ya. Jadi Elementor itu kalau misalnya bikin pakai Elementor, nah terutama ini orang yang teknis ya, ngerti teknis, itu pada saat Elementor jadi terus diinspek ya, memang div-nya banyak gitu ya. Makanya itu yang buat bloated gitu. Tapi bukan artinya nggak bisa cepat. Jadi selama kita mengerti cara membuat website Elementor, bukan hanya website Elementor sih menurut saya. Semua website kita buat tapi dengan performance mindset. Contoh, waktu upload image, apakah di resize dulu, dikompres dulu sebelum diupload, itu menentukan. Ya. Lalu kedua, penggunaan font. Kalau menggunakan font lebih dari 2, contoh 5, 6 ya, itu pasti ngeberatin. Ya. Terus fontnya apa nih? Google Font yang narik manggil Google pakai scriptnya Google atau lokal font gitu ya. Terus banyak lah, jadi kita buat dulu. Nah, saya kebetulan yang tadi saya share sedikit ya, itu yang di event Elementor saya ada sempat buat satu thread atau posting gitu ya, saya share bagaimana cara membuat Elementor yang lebih cepat lah. Kalau kita dengan bangun website dengan performance mindset itu pasti lebih lebih cepat gitu. Walaupun saya akui itu masih maksudnya masih lebih lambat dibandingkan kayak kita buat pakai Gutenberg atau Oxygen atau Brick ya. Itu yang baru-baru tuh. Nah, kenapa? Karena mereka setahu saya belum pakai, tapi pertama adalah kalau teman-teman bisa punya skill coding itu mungkin cocok untuk teman-teman ya. Nah, kedua, Elementor karena Elementor ini sebenarnya udah cukup lama nih Lintang, bertahun-tahun. Waktu itu tuh nggak ada yang namanya ngomongin kecepatan website, nggak care gitu. Dulu adalah website-nya gimana bagus gitu ya. Bagus, iya Nah, betul. makanya Elementor tuh udah mulai dulu gitu. Jadi udah mulai dulu, baru tren daripada kecepatan website ini mulai ada semenjak 1-2 tahun ini. Yang dimana gara-gara Web Vital lah gitu ya. Nah, saya juga concern di situ. Nah, mungkin sedikit info bahwa Elementor sendiri pun aware gitu. Karena semuanya juga pada ngomongin gitu, Elementor lambat gini. Nah, Elementor dalam proses membuat nantinya di versi-versi yang baru itu lebih ringan gitu, lebih kecil request-nya dan yang lain-lain gitu ya. Gitu. Intinya sih balik lagi ke kita, kalau kita tahu cara membuat website yang baik dengan perform mindset, itu lebih nggak lambat, bisa cepet gitu. Iya, oke. Jadi Yang kedua, tergantung juga ya. Tergantung juga ya iya. Pak Clement ya. Jadi seperti yang Kak Rivaldi, semoga terjawab. Ini ada pertanyaan satu lagi sih dari Kak Rivaldi. Kalau landing page bikin pakai Elementor itu bisa dimasukin pixel Facebook, Google Tag Manager, dan Google Analytics juga nggak ya Pak Clement? Bisa.
Bisa di page-nya tersebut atau biasanya sih nggak usah tiap halaman ya, jadi kan terlalu banyak script ya. Biasanya di websitenya itu udah langsung diinstal untuk Facebook Pixel sama masukin kayak Google Analytics gitu. Jadi kita bisa tracking sih atau Google Tag Manager. Jadi di websitenya gitu. Nah, otomatis landing page yang dibuat nantinya juga akan bisa di-track. Itu sih. Nah, cuman sih balik lagi kepada kecepatan website, biasanya untuk landing page itu nggak terlalu concern banget tentang speednya, terus maksudnya skor, kalau misalnya kita tes speed ya di Web Vital atau Google Page Speed ya, untuk landing page itu jarang sih dites gitu, karena landing page kan tujuannya untuk promo iklan ya biasanya ya. Betul. Melakukan konversi gitu. Biasa sih jarang dioptimasi, tapi yang penting adalah pastikan ya tadi gambarnya jangan yang 1 mega gitu ya. Pastiin dulu Optimalin dikompres ya. gitu, di resize, dikompres gitu. Betul. Iya, Oke. Jadi, jawabannya bisa ya Kak Rivaldi, untuk bisa. disambungkan dengan pixel Facebook dan kawan-kawannya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kak Fahrur. Apakah di Elementor bisa menggunakan 2 tema di website yang sama, Pak Clement? Tema itu tim berarti ya. Mhm. Kalau kita berbicara tim, kita bisa install beberapa tim, tapi yang aktif hanya 1 tim. Oke. Gitu. Nah, tapi itu kalau bicara tim ya. Nah, kadang-kadang ini di kita teman-teman di WordPress user gitu sering mix up gitu antara tim, tema dan template gitu. Oh, iya. Malah banyak yang bilang oh pakai template ini, padahal yang dibicarakan adalah tema Tema. gitu. Oh. Nah, kita bicara kalau tema itu yang aktif hanya 1, tapi di website itu bisa install tema-tema lain tapi akan diaktif gitu karena yang aktif hanya 1. Oh, Gitu. iya. Tapi usahain sih kalau kita untuk concern dengan website kita biar nggak berat, tema-tema yang nggak dibutuhkan di delete sih kalau saya. Jadi cukup 1. Ya. Nah, kalau tadi berbicara mengenai template, ya di satu website mau template-nya lebih dari 1 bisa gitu. Kalau ada dipakai 1000 template untuk 1000 page ya bisa juga sih gitu. Jadi bisa dipakai lebih dari 1 template. Nah, yang namanya template itu seperti tadi Lintang, kita insert template gitu. Jadi bukan Oh, tim iya. ya, Iya. template-nya. Jadi layout yang udah dibuatin sama Sama si orang Elementor yang ini ya? pro gitu ya. Oke, iya. Jadi, seperti itu ya, Kak Fahrur. Jadi lebih baik kalau misalkan 2 tema pun bisa, cuman yang aktif cuma bisa 1. Kalau Kalau misalkan tema mau ya. bermacam-macam itu namanya template, betul ya Pak Clement ya? Ya. Oke, seperti itu ya Kak Fahrur, semoga menjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Firman Wahyu Saputra. Ini ada 2 pertanyaan dari Kak Firman. Yang pertama, apakah dengan menggunakan Elementor, landing page bisa diduplicate untuk membuat landing page variasi lain untuk dilakukan A/B testing, Pak Clement? Bisa. Bisa. Saya agak lupa itu bisa apa namanya, bisa eh, apa di-clone nggak ya? Tapi setahu saya itu bisa di-save as sebagai template. Jadi tadi misalnya kita udah buat template nih, atau template yang tadi, atau kita buat template, bukan template, kita buat landing page dari 0. Habis itu ada tuh save as template. Aku masih boleh demoin atau enggak? Boleh dong Pak Boleh. Clement, boleh. Aku itunya di mana ya nih? Iya. Eh, Contoh kita udah buat tadi salah satu ini ya. Kita edit with Elementor. Nah, misalnya teman-teman kan mau buat A/B testing nih. A/B testing sama-sama iklan di Facebook tapi dengan template atau tampilan berbeda-beda ya. Contoh paling rata-rata misalnya kalau A/B testing itu kita bisa main di headline ya. Headline-nya. Nah, misalnya ini kita udah buat 1. Nah, ini kita tinggal save option di sini nih di kiri bawah di sebelah update. Nah, save as template, klik di sini, kita namain nih. Misalnya mau namain tadi apa? Oh, ini landing page kursus Facebook ya. Oke.
Nah, posisinya ada di sini nih template. Nah, kita ada buat nih landing page kursus Facebook. Oke, kita udah save nih. Lalu kita mau buat landing page baru ya. Di sini add new. Nah, muncul kan ini kan landing page ini adalah template yang telah disediakan oleh Elementor, baik itu yang free atau pro ya. Teman-teman juga bisa pilih di sini. Sorry nih. Ada macam-macam nih apa namanya kategorinya e-commerce, education, events ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau punya template yang favorit bisa diklik my favorite di sini. Nah, cuma tadi kan kita mau A/B testing ya. A/B testing misalnya tampilan beda untuk headline-nya. Nah, teman-teman klik di sini my template. Ketemu nih landing page yang tadi kita save. Kita insert. Nah, sama ya kan? Sama tinggal teman-teman ganti. Oh, berarti ini kita mau ganti nih apa namanya ininya nih tulisannya gitu. Nah, tinggal ganti tulisannya di sini. Gitu ya. Tester misalnya ya. Lalu saya publish. Oke, udah. Mau lihat ada gak nih di itunya? Ke ini aja exit dashboard. Tadi ke landing page ya. Nah, ini nih yang tadi page yang kita buat. Ya, coba kita view ya. Nah, tester gitu ya. Gitu. Caranya sih seperti itu kalau misalnya kita mau buat A/B testing. Oke. Jadi, setelah aku lihat juga nggak gitu sulit ya Pak Klemen, aduh gaya banget, nggak gitu nggak gitu sulit. Cuma maksudnya kalau dibandingkan harus, kayak bikin dari awal lagi dan bisa di-save as template, jadi lebih mudah ya Pak Klemen, sangat memudahkan juga sih untuk, teman-teman yang melakukan A/B testing. Berarti bisa ya jawabannya Pak Klemen untuk, Kak Firman ini? Mhm. Nah kemudian, dari Kak Firman lagi nih, dengan Elementor apakah tampilan untuk handphone selalu sama elemennya dengan tampilan desktop? Apakah yang di tampilan handphone bisa berbeda sedikit dengan yang tampilan desktop? Misalnya ada elemen yang ditambahkan di handphone namun nggak ada di desktop, Pak Clement. Bisa, perlu di-demoin lagi Kak? Terserah Pak Clement sebenarnya Bisa enaknya sih. gimana jelasinnya? Aku demoin aja ya, nggak lama Boleh sih boleh. harusnya. Kayaknya Pak Clement senang banget ya Jadi kalau biar sharing. biar puas. Oke, ini kan yang tadi ya. Nah, kita edit with Elementor dulu. Tapi setahuku bisa ya Pak Clement ya, tadi kita juga di awal-awal baru ngobrol ya. Bisa, jadi ada yang di hide misalnya, ini kan sebentar saya hide floating meeting dulu. Nah, apa yang kira-kira kita mau ini ya? Ini contoh aja ya. Contoh. Oke, kita mau apa namanya si gambar inilah, misalnya gambar ini kita mau hide misalnya ya. Ini kan muncul nih. Nah, ini klik dia kan image. Tinggal di advance. Di sini ada responsif. Saya nggak mau nih tampilin di ini, sorry. Saya nggak mau tampilin di mobile ya. Ini saya klik ya. Nah, ini bisa widgetnya atau bisa di kolom atau section. Nah, ini saya contohnya di widget image-nya dulu ya. Oke, di hide mobile terus kita lihat responsive mode-nya. Nah, ini kan abu-abu nih. Nah, kalau misalnya ditutup nggak ada nih gambarnya. Yang tadi. Ya kan? Oh iya. Gitu. Atau yang mau di hide ininya. Jadi ini saya balikin. Saya nggak, satu section ini nggak boleh muncul di mobile misalnya kan, kayaknya soalnya waktu kita dibuat pas di mobile nih susah nih tampilnya kayak nggak bagus gitu. Ya udah kita apa namanya satu section ini kita hide dulu, hide, walaupun sebenarnya saya nggak anjurin ya, cuman kalau tanya bisa. Nah, abu-abu kan, nah hilang. Oh, langsung hilang ya.
Mhm. Oh, mudah banget ya. Tinggal klik aja gitu tuh sudah hilang, nggak perlu kayak delete-delete gitu ya, dan nggak mengganggu, Iya, tampilan kalau dari delete desktop juga, iya, kalau delete di desktop juga ini, hilang. hilang. Bingung ya. Jadi gampang banget ya ternyata ya, Pak Clement, apa nanti saya berubah jadi Elementor aja ya pakai, bukan Divi? Oke, jadi Berarti entar Lintang ikutan meetup kita ya? oh, oke oke, siap siap. Kalau saya udah pakai Elementor nanti saya ikutan meetup-nya. Teman-teman jangan lupa ikutan juga ya meetup-nya dan daftar tuh ikutan, eee, komunitasnya Pak Clement untuk Elementor Indonesia ya Pak Clement. Oke, semoga menjawab ya Kak Firman, pertanyaan selanjutnya, Pak Clement dari Kak Aji. Tadi kan kita udah bahas mengenai Elementornya nih secara teknis. Nah, ini Kak Aji nanya mengenai landing page. Ada nggak sih, ketentuan konten yang kita harus taruh di landing page Pak Clement? Atau, sebenarnya bebas sesuai dengan keinginan kita? Yang pasti bisa bebas, tapi kalau ingin membuat landing page yang high converting landing page ya, yang konversinya tinggi ya, tentunya kita bisa banyak belajar dari apa, ya paling gampang cari di internet ya, cari di Google gitu. Nah, teman-teman bisa bukan klik, search AIDA. Nah, ini sering dipakai oleh marketing ya, untuk Mhm mhm. apa? Untuk bukan hanya untuk landing page, dalam hal buat iklan, dalam Awareness, hal buat interest, banner desire gitu. ya, Ya, action. landing page pun bisa. Jadi AIDA ini kan attention ya. AIDA attention, terus interest, Interest, terus D-nya apa dis ya? Apa desire, cari action sendiri bukan ya, aku sih? jadi Heeh lupa. Nanti bisa search di Google AIDA gitu. Nah, itu formula. heeh, Jadi action. bagaimana di halaman hero section-nya itu grab attention dulu gitu ya. Habis itu di bagian bawahnya membuat konten yang menaikkan interest gitu ya. Interest. Nah, habis itu desire. D itu desire. Desire tuh mungkin Keinginan. kalau nggak kalau interest tuh kalau nggak salah misalnya kita landing page tentang bagaimana menguruskan badan gitu ya, dari mungkin Hmm, mengurangi berat badan dari 80 kilo menjadi 50 kilo, itu kan menaikkan interest interest. gitu ya. Ah, iya iya, Nah, betul. desire-nya mungkin kayak apa Udah namanya, kepikiran ini untuk melakukan murah loh gitu mhm atau gimana. Nah, baru terakhir itu action ya, AIDA. mhm mhm. Habis desire tuh action, itu kalau bisa ada tombol call to action-nya gitu. Iya. Nah, elemen-elemen ini yang kita bisa gunakan di landing page kita sebenarnya. Mhm mhm. Jadi bisa ikutin panduan AIDA aja ya, Ya, supaya itu saya masih lebih belajar juga memudahkan. sih. Saya biasa tinggal cari di Google atau di YouTube, masukin aja create high converting landing page gitu. Nah, itu muncul gitu, ada dari Neil Patel ya, dari yang lain-lain gitu. Mhm Nah, salah mhm. satu formula yang efektif dan bisa dipakai yaitu AIDA tadi. Mmm. Tapi Mhm. kalau dari template sendiri itu juga sebenarnya udah diurutin juga ya Pak Clement Iya, ya kan biasanya? sebenarnya sih itu kan template itu yang bikin bukan orang biasa ya, bukan kayak kayak saya loh. Saya nggak bisa web design ya, Iya kan? orang yang udah profesional di web design sih menurut saya ya. Mhm Itu mhm orang mhm. profesional sih menurut saya, orang global gitu ya. Mhm Dia mhm. pasti Betul Elementor betul. tuh bisa hire itu dari berbagai macam profesi, berbagai macam orang dari berbagai macam wilayah gitu. Itu pasti orang yang udah buat itu adalah orang-orang yang udah memang ngerti gitu, udah Iya iya jago lah iya. gitu. Jadi, seharusnya Kalau kalau saya misalnya malah pakai kalau desain template dari scratch, bingung kalau ya? saya desain dari scratch nggak secanggih itu, jauh banget dari yang Malah kadang template, kadang malah kasih inspire gitu, "Oh iya ya harusnya ada ini," gitu. Karena memang template udah dibuat supaya iya. kita juga lebih mudah juga kan ya Pak Clement ya, untuk kayak bikin landing Iya, page malah apa. kadang-kadang ada template-nya yang sudah ada kayak ininya, Lintang, kayak kayak ada animasi ya atau gerakannya gitu Oh yang iya buat iya orang iya iya menarik. betul. Heeh Nah, heeh itu heeh. kan saya kalau bingung tuh cara buatnya gimana, ya Mhm udah mhm. saya insert aja Oh, template. jadi tinggal copy gitu ya Pak Clement? Nah Pak Clement-nya oke. Pak Clement tadi agak agak nge-lag Pak Clement, tadi agak sedikit ke-pause Pak Iya, Clement-nya. iya, Sekarang internet udah saya kayak kembali agak putus sekarang dikit. udah kembali. Iya ya, Oke, jadi tinggal di-insert dari template itu ya Pak Clement kalau misalnya ada animasi yang memang sebelumnya kita nggak tahu ya Pak Clement ya? iya. Oke oke. Jadi, seperti itu ya tadi yang bertanya mengenai rumus landing page, bisa langsung pakai kaidah AIDA, atau bisa di Google Search aja, atau bisa ngikutin dari template yang udah memang disediakan oleh Elementor-nya sendiri, seperti itu. Semoga terjawab Kak Aji.
Kemudian mungkin, ini aku pilih satu pertanyaan terakhir, nanti mungkin dari Pak Clement boleh pilih satu pertanyaan terakhir dari kolom Q&A ya, Pak Clement. Kolom Jadi ini Q&A aku ya? pilih satu dulu, nanti Pak Clement pilih salah satu untuk pertanyaan terakhir. Oh ya udah, Oke ini Lintang pilih dulu ya. iya ini aku pilih dulu satu. Jadi ini dari Kak Daniel Manik, "Saya pemula sedang belajar otodidak mendesain website. Pernah dengan Bootstrap 5 dan jQuery. Saya mau tanya, kalau dengan Elementor apakah bisa kompleks seperti mengubah sudut kotak di template atau lainnya?" Jadi kalau misalnya Elementor bisa lebih custom gitu nggak ya, Pak Clement? Kayak misalkan kita bikin box, tapi box-nya, mungkin bentuknya agak sebelah sini tumpul gitu-gitu kali Pak Clement mungkin maksudnya. Justru kalau tadi itu siapa yang nanya ya? Dia udah belajar Bootstrap, jQuery itu pakai Elementor lebih powerful lagi sih. Jadi Mmm, kadang-kadang ada Elementor tuh udah siapin widgetnya. Contoh widget widget heading lah atau mungkin tadi apa button gitu ya. Tapi di Elementor sendiri ada fitur yang nggak ada misalnya. Dia pengen ada efek khusus. Nah justru kalau punya coding apa background coding itu tuh kepake banget. Justru bisa iya, buat itu lebih powerful gitu si lebih maksimal Elementornya, lagi ya? Oke oke oke. lebih maksimal lagi. Oke oke. Seperti itu ya, Kak Daniel Manik. Jadi sangat memungkinkan ya kalau misalkan, sebelumnya pakai Bootstrap 5, jQuery, terus sekarang pakai Elementor dan mau lebih kompleks lagi ya, Pak Clement ya? Ya, Oke siap. Semoga terjawab ya, Kak Daniel. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Pak Clement, untuk malam ini. Mungkin Pak Clement bisa pilih nih salah satu orang yang pengen nanya bertanya di bingung nih. karena masih ada 21 pertanyaan yang masuk. At Apa ya? Elementor. Bingung ya, Pak? Sambil Pak Clement pilih, aku sekali infoin nih ke teman-teman bagi yang pertanyaan yang nggak Ah, kepilih, mohon maaf ya. banget bukannya kita nggak mau jawab semua, cuman memang waktunya nggak memungkinkan aja. Nanti mungkin untuk kalau misalnya kalian mau tanya lebih lanjut, kalian bisa langsung join aja, Elementer, Jakarta Meetup. Nanti mungkin Pak Clement bisa infoin di akhir gimana cara mereka ikutan, supaya kalian bisa tanya-tanya dan itu memang komunitas khusus orang-orang yang menggunakan Elementer. Jadi lebih in sync dan sinkron aja gitu kalau ngobrol dengan Elementer. Udah ketemu Pak Clement mungkin pertanyaannya? Eee, ini pertanyaan bukannya ada grup WhatsApp atau Telegramnya nggak? Ini boleh nggak? Itu nanti ada dong Pak, di akhirnya pasti kita kasih tahu Oke, kalau berarti misalnya yang udah lain ya. heeh, yang lain yang Eee, berkaitan materi. apa ya, mmm, Itu pasti akan diinfoin kok Kak Kairil, tenang tenang. oh ini aja ya, eee, mau tanya maaf saya baru gabung tadi apakah ini dari Deska Kak Marwantoni Marwanto. ya. Oke. Itu Kak mau tanya, maaf saya baru gabung, apakah dijelaskan cara membuat landing page yang ada form untuk memasukkan emailnya, lalu bisa terhubung dengan email responder, apakah bisa menggunakan Elementor? Nah ini bisa banget, saya mungkin terakhir ya saya demoin ya Lintang ya. Boleh 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 banget. Udah jarang-jarang nih ada pembicara yang mau langsung demo apa yang ditanyakan oleh pesertanya. Oh gitu. Nah ini saya ambil dari form submission ini ya. Saya coba buka lagi. Oke, tadi kan ini salah satu contoh form submission ya. Ini kalau saya klik di sini, ini kan dia pakai edit form ya. Jadi teman-teman bisa mungkin bisa cari tahu di YouTube bagaimana cara apa namanya membuat form di Elementor gitu ya. Nah, pakai edit form, ini field-fieldnya yang diperlukan. Lalu tadi pertanyaannya kan ke email responder ya. Nah, ini ada ini action after submit. Klik di sini. Nah, kalau collect submission ini biasanya default ya. Jadi kalau kalau teman-teman ini ada berarti email yang masuk itu bisa masuk ke yang tadi form submission itu yang ada di sini. Di apa namanya? Di sini nih submission ya. Nah, dan teman-teman di sini ini fitur baru tapi ada di Elementor Pro. Jadi teman-teman kalau perlu plugin submission nggak perlu install lagi karena di Elementor Pro ada ya. Dan teman-teman ini bisa ekspor.
ya. Dan bisa ditambahkan secara manual di email responder ya. Atau teman-teman integrasi gitu ya. Di mana ya? Nah, sorry. Nah, atau bisa ke email ya, atau teman-teman integrasi ke email responder tapi yang ada di sini. Ini banyak sih, bisa ke Mailchimp, ActiveCampaign, ya, Mailchimp, Drip, ActiveCampaign, GetResponse, ConvertKit, MailerLite, Slack, Discord, ya, Wemail, ya banyak gitu. Jadi kalau misalnya diklik ini, contoh Mailchimp ya yang paling terkenal ya. Nah ini muncul nih fitur Mailchimp-nya. Nah, teman-teman harus integrasi. Nah, memang ada caranya, teman-teman bisa integrasi di sini atau audiensnya apa gitu ya, atau di sini juga di integration ya. Biasanya Elementor, terus setting. Saya ke setting, integration. Nah, di sini ada nih integrationnya kemana aja, Mailchimp ya. Di sini Mailchimp, ActiveCampaign, GetResponse, ConvertKit, MailerLite ya. Seperti itu sih. Nah kalau yang nggak ada di sini memang mesti cari tahu sih ya. Contoh kan misalnya ada kayak kirim email ya, setahu saya yang itu kan email marketing dari Indonesia juga ya. Nah itu mungkin bisa browsing gimana cara integrasinya gitu. Jadi bisa ya Jadi integrasiin ke email respon ya. Oke. Seperti itu ya Kak Deska, semoga terjawab. Nah, sekali lagi aku mohon maaf nih bagi teman-teman yang pertanyaan nggak kepilih karena masih ada 20 pertanyaan kalian tentang Elementor ataupun WordPress. Kalian mungkin bisa nanti tanya-tanya lebih lanjut nih ke Pak Clement melalui community-nya Pak Clement. Nah, sekarang waktunya di Pak Clement. Jadi setelah ini Pak Clement, aku masih ada beberapa rundown lagi nih untuk ngumumin beberapa pengumuman dan juga diskon yang kita sediakan untuk peserta Dewa Talks. Nah, boleh nggak sih Pak Clement sebelum aku ngelanjutin itu dan takutnya Pak Clement kemalaman juga, kasih closing Pak Clement untuk teman-teman dan mungkin bisa infoin mengenai Elementor Jakarta Meetup ini. Untuk kalau misalnya mereka mau tahu lebih lanjut atau mau mendaftarkan diri Pak Clement. Jadi silakan Pak Clement. Oke, thank you. Jadi kembali lagi saya ucapkan terima kasih udah hadir di sini dan semoga apa yang saya sharingkan ini membuka wawasan ya atau bermanfaat bagi teman-teman. Nah, jadi memang teman-teman kalau misalnya di WordPress itu banyak page builder ya. Semuanya bagus ya, tadi kan ada yang Divi, Elementor, Oxygen, ada yang pakai Gutenberg itu dari WordPress sendiri ya. Apapun itu, yang penting kita tahu cara pakainya. Kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan tools tersebut gitu. Nah, kita optimalkan untuk apa? Untuk membuat halaman website atau landing page yang ingin kita capai gitu ya. Jadi kembali lagi kepada preferensi kita. Kalau misalnya kayak saya kan kebetulan saat ini saya pakai Elementor. Ya saya memanfaatkan itu karena kebetulan kalau yang lain-lain ya pertama saya harus belajar lagi terus juga kalau coding nggak terlalu kuat gitu ya. Yang penting adalah bagaimana saya bisa membuat website yang saya inginkan jadi tujuannya tercapai ya. Nah, Elementor salah satu kekuatannya itu di ekosistem, di komunitas gitu. Di seluruh dunia ada dan di Indonesia ada. Nah, mungkin teman-teman nanti yang mau gabung, boleh nanti mungkin kalau boleh saya bisa share di chat gitu ya. Boleh banget Pak Clement, nanti boleh share di chat. Nah, tadi kan ada yang nanya tentang itu ya, kalau mau gabung komunitas. Jadi kebetulan Elementor belum ada grup chat sendiri gitu, karena belum ada yang bisa mengelola. Saya nggak bisa, saya belum sempat juga gitu. Tapi saya ada di grup Telegramnya WordPress Jakarta. Nah di WordPress Jakarta ini teman-teman bisa tanya bukan hanya Elementor aja tapi yang lain-lain sekitar WordPress gitu. Nah saya sama teman-teman yang lain aktif juga di sana, lumayan aktif lah gitu. Jadi kalau ada yang nanya tentang Elementor atau tentang Divi mungkin atau tentang yang lain tuh bisa. Gitu. Jadi kalau chatnya saya anjurkan ke grup chat Telegram WordPress Jakarta. Gitu. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan?
Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.